Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kenikmatan, dan di antara kenikmatan yang besar adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada hambanya pemahaman di dalam agama. Ya, karena siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan kepada seseorang, ya sebagaimana kata Rasulullah SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ya, siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan kepada seseorang, ya, yufaqihu fiddin, maka Allah akan membuatnya faham terhadap agama. Ya, jadi ini karunia yang terbesar. Ya, jadi oleh karena itu tidak ada kebaikan kalau orang tidak paham agama. Ya, karena dengan agama itulah ya jalan kita untuk bisa menuju surga. Ya, sambil memperbaiki meningkatkan kualitas keimanan dan pengamalan kita, amalan kita, ya tentu dengan ilmu. Nah, oleh karena itu berbahagialah orang-orang yang memiliki semangat yang besar ya untuk terus mendalami agama ini, mempelajari ilmu-ilmu Islam, ya karena ini bagi seorang muslim merupakan kewajiban. Ya, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu fardu, wajib. Ya, bagi setiap muslim. Menuntut ilmu maksudnya menuntut ilmu apa? Ya, para ulama sudah menjelaskan, maksudnya adalah ilmu Islam. Ya, ilmu-ilmu yang wajib diketahui oleh seorang muslim. Ya, tanpa ilmu itu seorang muslim tidak akan bisa mengamalkan Islamnya. Maka itu menjadi wajib, bahkan fardu ain. Ya, bagi amalan-amalan yang fardu ain, ya, maka mempelajarinya pun menjadi fardu ain. Ya, gitu. Makanya jangan sampai kemudian hilang semangat kita. Ya, ini adalah poin yang pertama, fardu ain itu harus didahulukan daripada yang lain. Ya, kalian boleh belajar apa saja tentang ilmu-ilmu keduniaan. Ya, tapi ilmu-ilmu keislaman ini adalah yang paling pertama. Ya, karena hanya ilmu-ilmu Islam itulah yang akan menyelamatkan orang di akhirat. Ya, kalau ilmu-ilmu keduniaan tidak akan bisa menyelamatkan di akhirat. Ilmu-ilmu keduniaan itu hanya untuk kepentingan dunia. Ya, apalagi kalau tidak ada niatan untuk dalam rangka ibadah, ilmu-ilmu dunia itu sama sekali nanti nggak ada, ya nggak menghasilkan manfaat untuk dirinya, ya tidak menghasilkan pahala untuk dirinya, ya. Dan itu yang terjadi sekarang, ya ketika orang belajar di sekolah-sekolah atau di perguruan tinggi, ya mempelajari ilmu-ilmu duniawi nggak dikaitkan sebagai untuk menegakkan agama. Ya, untuk tujuan ibadah, itu akhirnya apa? Sia-sia ilmunya itu. Ya, jadi prioritasnya begitu. Ya, ilmu agama yang namanya belajar itu kan sampai sampai akhir hayat. Gitu. Jangan kemudian kita, apalagi kalian yang masih muda ya sudah merasa cukuplah ilmu saya, jangan. Para ulama yang sudah tinggi ilmunya saja mereka terus meningkatkan ilmu, bahkan
para ulama itu kalau ketika ditanya apa kalau ada satu waktu yang kamu akan manfaatkan, ya kau akan memilih amalan apa? Ya, maka para ulama itu mengatakan ilmun ata'alamu bihi. Ya, jadi waktu yang istimewa itu dipakai untuk mempelajari ilmu. Ya tentu dengan niat ikhlas, dengan niat mengamalkan ilmu itu, ya sehingga meningkat kualitasnya. Gitu, dengan ilmu itu. Ya, jadi mumpung masih muda lah kalian, jangan sampai kemudian malas dalam mempelajari ilmu-ilmu Islam ini, apalagi kita punya tugas, ya punya peran di pesantren untuk menghidupkan ilmu-ilmu keislaman, ya, dan ilmu-ilmu umum pun harus diikat dengan ilmu agama. Kalau ilmu umum, ilmu dunia itu tidak ada bagian manfaatnya untuk ilmu-ilmu Islam, untuk apa? Ya, orang yang mempelajari ilmu dunia lalu dia nggak paham ilmu agama, percuma ilmu-ilmu umumnya itu. Nggak ada, karena ilmu-ilmu dia itu harus dijadikan untuk berkhidmat kepada ilmu-ilmu agama. Sehingga nanti ilmu-ilmu dunia itu menjadi hukumnya masuk ke fardu kifayah. Ya, dengan untuk tujuan-tujuan ibadah. Tapi kalau tujuannya bukan ibadah, ya bahkan tidak ada kaitannya untuk mendekatkan ilmu agama, ilmu itu menjadi sia-sia. Hanya untuk kepentingan duniawi. Oke, dia bisa sukses di dunia, tapi hanya di dunia saja. Ya. Dan belajar itu adalah untuk mendapatkan ilmu. Ya, bukan mendapatkan ijazah, bukan mendapatkan gelar. Mendapatkan ilmu. Jadi yang bermanfaat itu apanya? Bukan jasanya, ilmunya. Yang bermanfaat itu ilmunya. Ya, gitu. Nah, oleh karena itu belajar ilmu yang benar, dan yang namanya belajar ilmu itu kan apalagi sekarang kalau hanya di sekolah-sekolah itu kan udah akhir-akhir ini ya terlalu banyak ujian gitu kan. Kadang-kadang materi juga belum selesai, ya udah ujian lagi gitu kan. Dan ujian terlalu banyak dan sebagainya ya. Nah, jadi tetap oleh karena itu harus diprioritaskan kita untuk mempelajari ini ya. Untuk itulah kita berkumpul ya sama-sama untuk mendalami ilmu-ilmu keislaman ya. Jadi kalau sudah punya niat yang kuat dalam diri kita memprioritaskan, insya Allah nggak akan ada yang menjadi penghalang gitu ya. Enggak hanya gara-gara besok kan ada PR, akhirnya nggak belajar gitu, ngerjain PR. Ya, jadi kalau orang punya prioritas, punya tekad, punya niat yang kuat, dia akan bisa memanage waktu. Ya, dia akan bisa memanage waktu. Kapan dia harus mengerjakan? Karena dia punya niat. Kalau orang punya niat sejak awal sudah mempersiapkan, sudah memperkirakan. Kira-kira ini saya malam akan kajian, akan belajar. Apa yang akan saya pelajari gitu. Saya ingin memahaminya. Gitu kan. Nah, maka hal-hal yang lain bisa dikerjakan di waktu yang lain. Ya. Gitu. Jadi jadikanlah belajar ini ada di hati kamu gitu. Kalau ada sesuatu yang ada di hati kita, ya menjadi suatu niat, menjadi suatu tekad. Gitu. Tapi kalau tidak masuk ke dalam hati kita, ya menjadi niat yang kuat dalam diri kita, ya akhirnya dibenturkan dengan kegiatan-kegiatan lain, dengan hal-hal yang lain. Ya kecuali ya mungkin kalau ada hal yang mendesak, tapi sebenarnya dia harus merasa rugi karena ilmunya dia tidak mendapatkan pada saat itu. Walaupun misalnya jadi dia harus merasa rugi, saya nggak dapat ilmu hari ini. Nah, oleh karena itu ketika dia misalnya terhalangi dengan hal-hal yang mendesak itu, maka dia akan terdorong untuk menanyakan kepada yang hadir. Ya, maka Rasul itu mengajarkan liubalighus syahidu alal ghaib. Hendaklah orang yang hadir itu menyampaikan kepada yang tidak hadir. Gitu. Nah, yang tidak hadir itu tadi kalau dia punya niat dia ya bertanya gitu, apa yang udah dipelajari ini gimana, saya nggak paham.
Jadi ada keinginan, ya, gitu. Nah, cobalah kita mulai dari sekarang untuk lebih serius lagi, untuk lebih meningkatkan ya semangatnya, mumpung kita masih diberikan kesempatan. Karena orang yang paling menyesal di akhirat itu adalah orang yang punya kesempatan untuk belajar, tapi dia menyia-nyiakan, itu paling menyesal. Ya, gitu, paling menyesal. Sekarang minggu ke berapa? 4 ya? Belajar usul fikih insyaallah. Materinya. Di bawah enggak? Udah lewat. Udah lupa. Ya, karena muternya akan disambungkan di usul fikih. Ya. Enggak dibawa, enggak apa-apa, yang ada aja. Di apa? Kalau ada yang satu kursi itu ada satu juga, dicatat aja, yang penting ada catatan. Ditulis, jadwalnya ditulis. Ya kan, kata saya tuh kan ganti dengan kan udah berjalan berapa lama udah dikasih itu fikih. Banyak melamun ya. Jangan banyak melamun makanya. Ya. Nah, kita sudah sampai kepada pembahasan tentang wajib. Nah, supaya selalu diingat itu hal-hal yang penting, misalnya definisi itu harus dihafalkan. Ya, jadi dalam pembelajaran Islam itu harus mau untuk menghafal. Jadi ini kelebihan dari ilmu Islam itu dihafal. Ya. Gitu. Jadi kalian nanti mengajarkan kepada santri, kepada murid-murid, ada hafalannya, dihafalkan. Karena yang namanya menghafal itu kalau kita membiasakan, insya Allah akan mudah. Ya, karena menganggap wah hafalan sulit, karena dia nggak mau mencoba, nggak mau berusaha. Ya, maka saya mengajak kalian, dan saya nanti dari mulai hafalan Quran, kemudian hadis, kemudian hafalan ilmu. Ya, yang mau serius misalnya mau setoran boleh, insya Allah. Ya, mau setoran bisa setoran Quran atau setoran hadis, ya setoran ilmu boleh. Bagi yang serius mau menghafalkan gitu ya, karena saya juga masih terus untuk menguasai ilmu-ilmu itu supaya bisa meresap di dalam diri ya. Karena kalau orang ilmunya hanya di buku itu kan, kalau misalnya bukunya hilang ilmunya ya gitu. Kalau dia mati lampu udah selesai ilmunya, gak kelihatan. Ya, tapi kalau ilmunya ada di dalam diri, makanya kata Imam Syafi'i ilmi ma'i haitsu yamamtu yatba'uni. Ya, kata Imam Syafi'i, ilmu itu bersamaku kemanapun aku pergi. Ya, wal ilmu fisuk wa idza kuntu fisuqi wal ilmu fisuqi. Ya, kalau aku sedang di pasar, maka ilmu juga ada di pasar bersama dengan dia. Ini pentingnya menghafal. Ya, gitu. Nah, dalam usul fikih ini kita sudah ada beberapa yang dari pengertiannya ya. Usul fikih udah ditulis belum pengertiannya, Pak? Hah? Ya, kalau mau ditulis aja, pengertian usul fikih untuk dihafalkan. Sini ada beberapa pengertian. Kalau menurut istilah usul. Kalau usul fikih itu terdiri dari dua kata. Ya, ada usul dengan
Al-fiqhi. Usul menurut bahasa apa? Iya, ma yubna alaihi ghairuhu, ya. Atau ma bunya alaihi ghairuhu, boleh. Ma bunya alaihi ghairuhu atau ma yubna alaihi ghairuhu. Ma yubna alaihi ghairuhu. Ya, usul menurut bahasa. Ya, lalu menurut istilah usul itu ya dalil. Menurut istilah yang dipakai dalam usul fikih itu maksudnya dalil-dalil. Tapi ada nanti pengertian usul yang lain. Ya, pengertian usul yang lain misalnya usul dasar dari kias, ya, gitu. Ada usul maksudnya kaidah secara keseluruhan, yaitu menurut istilah. Ya, tapi yang dipakai di dalam usul fikih, maksud usul itu secara istilah adalah dalil. Kemudian fikih, ya, lugatan apa fikih? Ada yang tahu lugatan apa al-fiqhu? Al-fahmu, paham. Fikih itu menurut bahasa, paham. Wasilahan, al-ilmu bil ahkami syar'iyyati al-amaliyah. Ada itu kapur. Al-ilmu bil ahkami syar'iyyati al-amaliyati al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyati. Ya, al-ilmu fil ahkami syar'iyyati al-amaliyati al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah. Itu pengertian fikih. Kemudian pengertian usul fikih. Ini ada beberapa pengertian. Yang pertama pengertian menurut Ibnu Hajib. Al-ilmu ya bil qawaidi. Al-ilmu enggak ada kapur? Enggak ada, Ustaz. Ya, bakal ada yang emang. Diputar bisa diputar. Nah. Ya, al-aslu mayubna alaihi ghairuhu. Nah, lawannya kan apa? Al-far'u, ya. Jadi lawan al-aslu itu al-far'u, cabang. Ya, kalau aslu itu dasar, kalau al-far'u itu cabang. Berarti mayubna ala ghairihi. Mayubna ala ghairihi.
Jadi kalau asal itu, dasar itu, yang dibangun di atasnya yang lainnya. Jadi yang lainnya dibangun di atas dia. Ya. Ya pondasi, berarti kan dibangun di atas pondasi itu apa? Tiang, gitu kan, tembok. Itu namanya dasar. Nah, kalau cabang dia dibangun di atas yang lainnya, artinya di atas dasar. Ya, gitu. Seperti apa? Ya tiang itu kan di atas itu dia pondasi, dia cabang. Ya. Itu far'u. Nah, far'u ini nanti permasalahan fikih disebut far'u karena dia cabang. Ya, cabang dari dasarnya. Nah, wasilahan menurut istilah itu maksudnya dalil. Ya, tapi nanti ada penggunaan istilah lain dari asal ini. Ya, ada yang dikiaskan kepadanya makis alaih. Ya, ada yang dikiaskan kepadanya makis alaih. Ya, ada juga al istishab. Ya, istishab. Ada juga qawaid kuliah. Ya, jadi menurut istilah, tapi yang dimaksud dalam usul fikih itu maksudnya dalil. Ya. Tapi ada istilah lain makis alai yang dikiaskan kepadanya. Nanti ini khusus dalam pembahasan kias. Ada juga masuk pembahasan usul fikih dalam pembahasan kias. Nanti ada asal, ada far'u, ya kan? Ada ilah, ada hukum, ada itu rukun dari kias. Ya, istishab. Istishab itu agak asal dari segala sesuatu, istishab. Qawaid kuliah, kaidah-kaidah secara umum. Ya, maksudnya kaidah-kaidah fikih. Ya. Itu al-umuru bimaqasidiha. Ini disebutnya asal juga. Kemudian al-fiqhu lugatan al-fahmu, istilahan al-ilmu bil ahkami ya syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabu ya min adilatiha tafsiliyah benerin tulisannya kalau salah ya. Paham artinya? Fikih itu al ilmu bil ahkami syariah, ilmu tentang hukum-hukum syariat, al amaliyah yang bersifat yang bersifat amal. Ya, yang bersifat amal, al muktasabu yang dihasilkan, min adilatiha dari dalil-dalilnya, tafsiliyah yang terperinci. Nah, kemudian pengertian usul fikih. Apa pengertian usul fikih? Menurut Ibnu Hajib, al ilmu bil qawaid allati yutawassalu biha allati yutawassalu biha ila istinbati ahkam syar'iyah al-far'iyah yang
al-far'iyah min adillatiha al-ilmu bil qawaid alati yutawassalu biha ila istinbatil ahkam syar'iyyah al-far'iyyah min adillatiha at-tafsiliyah. Jadi masih ada kaitan dengan ini qawaidnya, kaidah-kaidah. Kemudian yang kedua, ini udah ya. Menurut Baidawi, kita ambil Baidawi 2 aja lah ya. Baidawi ma'rifatu, ini yang ini kayaknya pernah ditulis yang ini, ma'rifatu dalailil fiqhi ma'rifatu dalailil fiqhi ijmalan ma'rifatu dalailil fiqhi ijmalan wa kaifiyati istifadati minha wa halil mustafidi. Al-Baidawi. Ma'rifatu dalailil fiqhi ijmalan wa kaifiyatil istifadah minha wa halil mustafidi. Jadi ini istilahnya penggunaan katanya, kalau yang ini kan menggunakan kata qawaid, kaidah-kaidah. Kalau yang ini dalil-dalil gitu. Ya, jadi itu ada perbedaan. Al ilmu bil qawaidi lati, ilmu tentang kaidah-kaidah yang yutawassalu apa? Sampai, yang disampaikan atau sampai dengannya, dengan kaidah-kaidah itu ila istinbat. Istinbat itu apa? Kesimpulan hukum-hukum syariah ya, al-far'iyah. Tadi dari far'iyah apa? Cabang, maksudnya amaliyah, sama dengan amaliyah itu maksudnya far'iyah. Karena nanti hukum syariat itu ada yang bersifat amaliyah, ada juga al-i'tiqadiyah. Nah, al-i'tiqadiyah ini pembahasannya dalam ilmu apa? Kalau amaliyah dalam ilmu fikih, kalau i'tiqadiyah dalam ilmu tauhid, i'tiqad, keyakinan. Ya. Far'iyah maksudnya amaliyah, cabang. Min adillatiha tafsiliyah, dari dalil yang terperinci. Kemudian menurut Al-Baidawi ini Ibnu Hajib dalam kitab namanya Muhtasar Ibnu Hajib, dalam kitab usul fikih Muhtasar Ibnu Hajib. Kemudian Al-Baidawi namanya Al-Minhaj Al-Baidawi. Mengetahui dalail zaman dari dalil ya, dalil fikih. Jadi dari dalil fikih ijmalan secara global.
Lawan dari ijmal apa? Tafsir. Ini tafsir. Nah, kalau dalil-dalil yang terperinci itu berkenaan dengan fikih, kalau dalil-dalil secara global, secara umum itu berkaitan dengan usul fikih. Itu perbedaannya. Wa kaifiyah dan cara istifadah minha, mengambil faedah dari dalil-dalil atau disebutnya istidlal. Ya, memahami dalil itu. Ya, istidlalnya. Wahalil mustafid dan keadaan orang yang mengambil faedah. Ya, nah nanti sebenarnya dari definisi ini akan termasuk pembahasan apa saja yang dibahas dalam usul fikih. Ya, kalau dalil fikih berarti dalil-dalilnya, pembahasan tentang dalil. Ya, karena sebenarnya secara umum ada 4 pembahasan dalam usul fikih itu. Usul fikih itu yang pertama dalil. Nanti dijelaskan Quran, Sunnah, ya ijma, qiyas, ya itu dalil-dalil. Ya al-urfu, sadu dzaroi dan sebagainya. Kemudian dari kata fikih ini pembahasan hukum ya wajib. Nah, itu nanti dari kata fikih ini yang dibahas hukum. Kemudian cara mengambil faidah dari dalil itu. Ya, cara mengambil dari faidah dari dalil itu. Nanti yang dibahas apa? Bisa membahas lapad amar, lapad perintah larangan, am wal khos, mutlak, muqayyad. Nah, itu masuknya ke sini. Jadi cara-cara untuk memahami dalil, masuknya istifadah minha. Ya. Gitu. Mujmal, mubayyan dan sebagainya ada. Itu pembahasannya di sini masuk ke pembahasan. Nah, hal mustafid ini nanti pembahasannya membahas seorang faqih, seorang mujtahid. Yang disebut mujtahid itu apa? Syarat-syaratnya apa? Nah, nanti untuk memahami hakikat sesuatu ya supaya lebih paham harus diketahui kebalikannya. Maka dibahas juga untuk menghadiri seorang mujtahid dibahas juga kebalikannya yaitu orang yang bukan mujtahid. Istilahnya muqallid. Nanti ada pembahasan taklid. Ya, makanya ada pembahasan ijtihad, ada pembahasan taklid. Ini yang harus dihafal. Maju lagi terus. Ini usul fikih. Itu udah ini sebenarnya menguatkan dulu yang udah dipelajari supaya dihafal. Kemudian tentang pengertian hukum ya. Al-hukmu apa lugatan? Al-man'u ya. Larang lugatan al-man'u. Istilahan enggak bukan dibagi dulu, hukumnya dibagi dulu. Ada 3 apa saja? Hukmul ada, akli dan syar'i. Nah, langsung aja hukum syar'i. Hukum syar'i itu ya pengertiannya menurut istilah khitabullah. Udah ditulis kan waktu itu? Al-muta'alliq bi fi'lil mukallaf. Ya, dipilih mukallaf bil iktidai awit takhiri awil wadi. Ya, kitabullah al-muta'alliqu bi fi'lil mukallafi bil iktidai awit takhyiri awil
wad'i, itu pengertian hukum syar'i. Ya. Nah, kalau ini menurut ahli usul. Kalau menurut ahli fikih, di sininya ditambah awalnya. Ya, tambahannya itu al-athar. Al-athar alladzi yatarattabu alaihi. Jadi kalau menurut ahli fikih ya, al-fuqaha, ya menurut al-fuqaha ada bukan hitabullahnya tapi al-asar alladzi yatarattabu alaihi, hitabullah disambungin, hitabullah tadi fi'lil kalab bil ibtidai aw takhiri aw wad'i. Nah, dari pengertian ini melahirkan berapa hukum? Berapa hukum syar'i? Ya, bil ibtidai. Bil ibtidai itu kan tuntutan, melahirkan berapa hukum? Wajib dan 4. Kan ibtidai itu bi ibtidai jazim, bi ibtidai bukan bil ibtidai fi'li, bi ibtidai tarki. Ya, tuntutan mengerjakan dan tuntutan meninggalkan. Mengerjakan ada 2, ada yang jazim, ada guer jazim, mesti dan tidak mesti. Ya, wajib dan sunnah. Kemudian meninggalkan jazim, guer jazim. Ya, mesti haram dan tidak mesti itu makruh. Kemudian takhir, pilihan. Melahirkan hukum apa? Mubah, artinya boleh dilakukan, boleh tidak. Pilihan, melahirkan hukum mubah. Wad'i melahirkan hukum wad'i. Ya, hukum wad'i itu nanti ada sabab, syarat, ya, ada mani', ya, ada sihah, ada butlan. Nanti ada pembahasannya. Mau ditulis dulu sekarang hukumnya, hukum wad'inya, pembagiannya. Boleh. Jadi ada pembagiannya itu secara lengkap. Ada dikelompokkan, ya, ada yang mustaqil, ya, ada yang tabi'. Ya, mustaqil itu artinya terpisah, ya, menyendiri. Ya. Ada yang tabi', tabi' itu mengikuti. Mustaqil ada 4. Nah, ini udah tulis yang di bawahnya udah ya. Ini al-wad'i, hukmul wad'i. Ya, atau al-hukmu al-wad'i pakai ya. Ada yang mustaqil. Mustaqil itu menyendiri. Itu ada 4. Sabab, as-sabab, asyartu, ya. Kemudian al-mani', al-illah. Kemudian tabi yang mengikuti, ya, al-ada, al-qada, al-i'adah, as-sahih,
Sihah ya, as-sihah. Al-fasad. Al-azimah. Ar-rukhsah. Enam, tujuh, ada tujuh. Sabab ya, as-sabab. Ini tasdid as-sabab. Sin bukan sin gede, sin kecil. Sabab, syartu, syarat, mani. Mani itu penghalang. Ilah. Ilah itu mirip dengan sebab, tapi ada bedanya, ada perbedaannya. Ada ya, ada itu melaksanakan, ada. Kodo itu apa? Hah? Apa? Bukan mengganti. Di sini artinya mengganti. Misalnya kamu ke apa? Yang saum. Iya, saum sahabat ini ada halangan nanti kodo. Nah, itu maksudnya mengganti. I'adah mengulang. Misalnya sholatnya nggak sah, ulang lagi. Ya, i'adah. Sihah itu sah, sahih, sah disebut sah. Jadi sholat disebut sah itu bagaimana? Nah itu sihah, masuknya hukum ini. Kemudian fasad, rusak, atau fasad atau butlan sama. Tapi nanti Imam Abu Hanifah membedakan antara fasad dengan al-butlan. Tapi jumhur menyamakan. Sama, batal ya, batal. Kalau bahasa kita batal, butlan. Ya gugur, artinya kalau fasad rusak, artinya enggak sah. Misalnya sholatnya itu fasid, as-sholatu fasidah. Sholat itu rusak, artinya tidak sah sholatnya. Gitu, misalnya tidak menjalankan rukunnya. Ya. Al-azimah, kemudian ar-rukhsah, ini kebalikannya. Azimah lawannya rukhsah. Azimah itu apa? Mesti, sesuatu yang mesti, tidak boleh tidak. Kalau rukhsah keringanan. Nah nanti masing-masingnya ada pengertian yang dihafalkan. Ya nanti dalam pembahasan usul fikih ini akan dibahas. Ya paling tidak pengertiannya harus hafal lah gitu. Supaya kita bisa memahaminya. Jadi kalau saya tanya harus udah tahu pengertiannya, udah hafal. Jadi hafalin. Nah kita sudah masuk ke pembahasan wajib ya. Wajib itu apa pengertiannya? Lugatan apa al-wajib? Lugatan atau al-wujub ya? Al-wajib atau al-wujub? Lugatan apa? Sebelum masukut ada satu lagi apa namanya? Al-ilzam bukan? Istilahnya. Lugatan al-ilzam lazim, bukan ilzam, salah, lazim. Ya. Lugatan al-lazim, al-wajib lugatan al-lazim. Ya, atau as-sukut. Kita sudah bahas kan ada perbedaan pendapat. Ya, jadi lugatan wajib itu
al-lazim dan as-sukut. Kemudian wasilahan ada pengertian yang dipilih apa waktu kemarin sebelumnya? Pengertian pilihan ada apa? Mazumma tariku syar'an mutlaqon. Mazumma tarikuhu syar'an mutlaqan. Ya, ini menurut istilah mazumma. Apa artinya mazumma? Yang dicela. Tarikuhu yang meninggalkannya syar'an secara syara, secara mutlakon, secara mutlak, artinya meninggalkan sama sekali. Ini menurut pengertian had rosmi kalau dalam mantik, ya, had rosmi. Sebenarnya ada menurut had hakiki. Ya, jadi kalau menurut had hakiki, kalau ini menurut had rosmi. Kalau menurut had hakiki, ma tolaba syari'u tolaban jaziman. Ya. Jadi menurut had hakiki, pengertian wajib itu apa? Ma tolaba syari'u tolaban jaziman. Sesuatu yang dituntut oleh yang memberikan syariat, ya Allah, itu Allah yang memberikan syariat, tolaban dengan tuntutan apa yang kurang? Ma tolabu syari fi'lahu. Ya, fi'lahu di sini. Mengerjakannya. Ma tolaba syari'u fi'lahu tolaban jaziman. Ya. Nah, kemudian pembagian dari wajib. Di sini ada 3 ya pembagian wajib. Ini udah di atas. Pembagiannya pertama dari segi al-waktu. Kemudian yang kedua dari segi al-mukallaf. Ketiga al-mukallafun bihi. Mukallaf itu maksudnya fi'lahu ya, pekerjaannya. Nah, ini masing-masing ada 2. Al-waktu, ada yang al-muwassa, ada yang al-mudoyak.
Kemudian dari segi mukallaf ada yang aini. Aini itu berarti fardu ain. Ada yang kifai. Kifai berarti fardu kifayah. Nah, mukallaf bihi atau fi'lahu al muayyan, ada al mukhayyar. Muayyan itu jadi tertentu, ditentukan. Muayyan pilihan. Jadi mengerjakannya, kewajibannya itu pilihan, yang apakah yang ini, yang ini, yang ini. Jadi mengerjakan kewajiban tapi memilih yang mana dari beberapa yang ditentukan. Nah, nanti pembahasan di Raudatun Nazir yang berikutnya adalah ngebahas ini, pembagian ini. Ya, membahas semua pembagian ini, pembagian wajib. Tapi diawali dari yang ini dulu, mukallaf bihi. Ya, setelah ini baru maju ke yang kedua, yang waktu. Baru setelah itu dia dari segi mukallaf. Kalau mukallaf itu dari segi orangnya. Jadi dari segi orang yang melakukan itu, kalau ini berarti setiap orang. Kalau kifai ya sebagian. Ya. Kita baca sedikit aja. Beberapa ini kata wal wajibu ada yang ada jadi lihat. Wal wajibu dan wajib itu yan qasimu ya terbagi ila muayyanin kepada muayyan yang itu pada muayyan wa ila mubhamin dan kepada yang tidak jelas, yang belum jelas, mubham. Fi aqsamin mahsurah dalam pembagian-pembagian yang terbatas, mahsurah terbatas. Fayusamma maka dinamakan wajiban mukhayyaron. Dinamakan wajib mukhayyar. Berarti ada dua berdasarkan mukallaf bihi yaitu muayyan dan mukhayyar. Supaya kita tahu contohnya apa ya. Contohnya apa? Kahislatin ya, seperti hislatin itu sifat atau macam ya, min hisalil kafarati, dari macam-macam kifarat. Ya, itu dalam kifarat apa? Yamin ya, kifarat orang bersumpah. Itu kan wajib kan melaksanakan kifarat itu. Wajib. Itu termasuk kewajiban, tapi kewajibannya itu memilih ya apa pilihannya itu? Memerdekakan hamba sahaya atau memberi makan atau bukan, atau memberi pakaian kepada orang miskin. Ya, kita rokobah. Sumpah beda, sumpah bukan aja. Dia bersumpah tapi kemudian salah dalam sumpahnya, itu dusta ya, bersumpah dusta. Ya, maka untuk menebusnya kifaratnya, nah itu menggunakan pilihan. Satu, boleh memerdekakan hamba sahaya atau memberi makan orang miskin atau memberi pakaian. Nah, ini kan kewajiban, tapi kewajibannya itu berbentuk pilihan. Jadi kamu mau milih yang mana aja boleh dan dianggap sudah melaksanakan kewajiban dan tidak wajib semuanya. Jadi tiga-tiganya gak wajib, enggak, milih salah satu. Ya, nah kalau muayyan mah satu kewajibannya, nggak ada lagi yang lain. Misalnya kewajiban sholat zuhur aja, nggak ada pilihan yang lain. Ya, sahur Ramadan satu kewajibannya. Itu disebutnya wajib
muayyan dan mukhayyar. Nah, nanti di sini dibahas tentang ada orang atau kelompok yang menolak disebut wajib muayyan. Itu kelompok apa? Mu'tazilah. Ya, Mu'tazilah ini sering mengedepankan apa? Akal. Ya, akal pikiran. Di sini dikatakan wa an karatil mu'tazilah dalika. Ya, orang-orang Mu'tazilah itu mengingkari hal itu. Jadi enggak setuju ada wajib muhayyar, disebut wajib muhayyar. Kenapa? La makna lil wujubi ma'atakhir. Ya, enggak ada maknanya adalah kewajiban disertai dengan pilihan. Kok kewajiban tapi memilih. Memilih itu kan termasuk dalam apa? Mubah. Jadi menurut Mu'tazilah bagaimana ini? Kan wajib. Kok mau memilih? Yang namanya memilih kan mubah. Hah? Ya, nanti ada apa namanya perdebatan-perdebatannya di sini. Ya, tapi di sini dikatakan dulu untuk menetapkan kewajib muhayyar itu bisa ditetapkan walana, dan bagi kami annahu, bahwa wajib muhayyar itu jaiz, boleh. Secara apa? Ya, aklan wa syar'an, secara akal dan secara syariat. Ya, misalnya di sini dikatakan kalau seorang tuan ya amal aklu menurut akal, ya adapun akal fali'an nasaid lau qala li abihi, karena sesungguhnya seorang tuan kalau dia berkata kepada budaknya, aujabtu alaika hiyatata hadzal qamis, ya aku mewajibkan ya kepadamu untuk menjahit gamis ini, au binaa hadzal ait, atau membangun dinding ini. Jadi dia mewajibkan, tuannya itu mewajibkan kepada budaknya, tapi kewajibannya itu satu ya menjahit gamis, atau kata atau itu menunjukkan apa? Pilihan. Ya, atau membangun dinding ini fi hadzal yaum, pada hari ini. Ayyuhuma fa'atahu, dari mana saja dari kedua itu, yang mana saja dari kedua itu kamu mengerjakannya, iktafaitu bihi, aku merasa cukup dengannya. Ya, wa in tarakta jami'a, kalau kamu meninggalkan semuanya, dua-duanya, ya aqabtuka, aku akan menghukummu. Wala ujibuhuma, aku tidak mewajibkan keduanya alaika kepadamu ma'an, secara bersamaan, bal ahaduhuma, tapi salah satu dari keduanya, la bi ainihi, ya tidak tertentu, ayyuhuma syi'ta, dari yang kamu kehendaki dari keduanya yang mana saja. Karena kalaman makulan itu adalah perkataan yang masuk akal. Masuk akal enggak perkataan seperti itu? Ya, masuk akal. Jadi secara akal boleh dikatakan ada wajib muhayyar seperti tadi analoginya. Ya, analoginya seperti tadi. Wala yumkin, tidak mungkin dakwah ijabil kuli, ya menganggap atau mengaku pengakuan ada pernyataan mewajibkan seluruhnya, enggak mungkin. Karena dia mempersilahkan untuk memilih, tidak mewajibkan seluruhnya. Li'annahu sorroha binakidihi, karena dia dengan jelas binakidihi, ya yaitu menentang ya atau bertentangan dengan mewajibkan seluruhnya. Artinya kata-kata yang disampaikan oleh Tuhan tadi ya tidak mewajibkan seluruhnya. Ya, karena menggunakan pilihan. Wala dakwah, dan tidak ada juga pengakuan annahu aujaba syai'an, bahwa dia mewajibkan sesuatu, maksudnya salah satu li annahu aradahu lil iqab bitarkil kulli, ya karena dia menawarkan ya atau menjelaskan ya dengan hukuman dengan meninggalkan seluruhnya. Wala annahu aujaban wahidan muayyanan li annahu sarraha bitakhyir, ya karena dia
dengan jelas memberikan pilihan. Ya, jadi dia tidak mewajibkan salah satu. Jadi dari dua itu tidak menyebutkan salah satu secara tertentu. Ya. Kemudian juga tidak menunjukkan bahwa dia akan menghukum kalau ditinggalkan semuanya. Ya, Bapak, dia tidak enggak, maksudnya kalau dilakukan salah satu, ya, maka dia tidak akan menghukum. Tapi kalau ditinggalkan semuanya, maka akan dihukum. Yaitu menurut wa annahu la yamtani'u fil aqli. Ya, maka tidak terhalang dalam akal seperti itu. Jadi ini menurut yang pertama secara akal ya boleh adanya wajib mukhayyar. Ya, tapi nanti ada perdebatan lagi yang kita akan dalami lebih jauh. Ya, insyaallah nanti kita akan lanjutkan ya. Paling tidak kita sudah ada gambaran ya terlebih dahulu apa yang disebut wajib muayyan dan apa yang disebut wajib mukhayyar ya. Tapi pengertiannya muayyan itu ma talaba syari'u minal mukallaf. Ma talaba syari'u minal mukallaf minal mukallaf fi'lahu bi'ainihi. Ya, ma talaba syari'u minal mukallafi fi'lahu bi'ainihi. Ya, kemudian mukhayyar ma talaba syari'u minal mukallaf bi amrin an ya'tiya, salah ayat ya kurang an ya'tiya. Min umurin muayyanatin. Ya. Kelihatan? Isma? Yang ini minal mukallafi an ya'tiya min umurin muayyanatin. Mana? Bi'ainihi. Ini kan ini di atas bi'ainihi ini. Bi'ainihi. Maka basyari'u minal mukallaf fi'lahu bi'ainihi. Mana? Iya. Ini muayyan ini pengertiannya. Ini muayyan. Ini kan ada muayyan, ini muayyan. Ini kan ada muayyan, ini muayyan. Kalau basyari'u minal mukallaf fi'lahu bi'ainihi. Kemudian muhayyar ma talaba syari'u minal mukallaf an ya'tiya bi amrin muayyana. Coba siapa yang hafal? Muayyan dulu, muayyan dulu.
Matalaba syariah minal Syari'u, mukallafin. syari'u. Syari'u mukallafin Fi'lahu bi'ainihi. Kemudian muhayyad matalaba syari'u minal mukallaf. an ya'tiya Nah, bi umurin bi amrin satu muayyanin mu'anayati. Ya. Pertemuan depan harus dihafal semua, harus saya tes semua ini. Dari awal. Hah? Kan masih lama pertemuannya. 1 bulan. Masa nggak hafal? Ya, masa nggak hafal? Ya. Untuk mendatangkan ayat ya, untuk mendatangkan maksudnya melakukan dengan satu perkara. Ya, satu perkara dari perkara-perkara muayyanah yang tertentu. Ya. Seperti itu. Nanti kalau misalnya mau menghafal dalam bentuk nazom ada ini usul fikih, nazom usul fikih. Ya. Kayak alfiah kalau nahwu kan ada alfiah, al-alfiah. Ini juga namanya al-kaukabus syati. Ya. Gitu. Misalnya adilatul fikhi usulul mujmalah wa qila ma'rifatu ma yadullullah, itu pengertian usul fikih. Wa turuqus sifaratin wal mustafid arifun biha usuliyul atid. Ya, kemudian pengertian fikih wal fiqhu ilmu hukmi syar'in amali mintur muktasabun min turuqin lam tujmali, tadi yang tadi pengertian fikih. Sama kayak Ustaz, Iya. persis sama kayak gini kan? Iya. Ustaz di itunya Arabnya aja sama artinya. Apanya? Yang penting udah paham artinya. Gak usah dengan artinya, tapi sudah paham. Ya, kemudian wal fiqhu ilmu hukmi syar'in amali min turuqin lam tujmali. Ya, summa hitabullahi bil insya dalak fi fi'li man kullifa hukmun fal ahaq. Ya, laisa li ghairillahi hukmun abada. Ya, wal husnu wal qubhu idza ma qusida, dan seterusnya panjang. Ini ada 1000 bait semuanya. Ada 1000, tapi saya baru hafal sedikit. Ya, sambil yang dipelajari sambil dihafal ini. Ya, definisinya, dan kalau yang lebih lengkap dengan nazumnya. Sampai di situ ya, ada pertanyaan?